Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Solihah 2B, kali ini kita akan belajar mengenal bangun ruang dan bagian-bagiannya. Kalau sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu bangun datar ya. Nah, kali ini kita akan mengenal bangun ruang serta bagian-bagiannya. Apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah benda yang memiliki 3 sisi, yaitu sisi panjang, lebar, dan tinggi, sehingga memiliki ruang di dalamnya. Bangun ruang merupakan bangun 3 dimensi, artinya benda yang berbentuk bangun ruang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Berbeda dengan bangun datar yang hanya bisa dilihat dari satu sisi saja. Nah, kita akan lihat bagian-bagian yang ada pada bangun ruang. Yang pertama ada ruas garis atau rusuk, sisi, dan titik sudut. Ruas garis atau rusuk adalah garis yang saling terhubung pada bangun ruang. Nah, ini kalian juga kenal sebagai ruas garis pada bangun datar ya. Lihat, garis-garis yang saling terhubung tersebut adalah ruas garis atau rusuk. Sedangkan sisi adalah bidang pembatas yang memisahkan bagian dalam dan luar bangun ruang, atau mudahnya dapat kita artikan sebagai dinding. Dinding luar dari pada bangun ruang tersebut. Nah, lihat bagian yang diwarnai itu adalah sisi. Nah, bangun ruang yang ada pada gambar adalah bangun ruang balok. Jadi, balok memiliki 6 sisi, yaitu sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, sisi kiri, sisi atas, dan sisi bawah. Nah, pada bangun ruang, jika kita warnai seperti ini ya, bagian sisinya, maka bagian belakangnya tidak terlihat. Layaknya rumah yang memiliki dinding, maka jika dilihat dari luar, bagian dalamnya tidak akan terlihat. Lihat ya garis putus-putus yang berada pada gambar. Garis putus-putus tersebut menggambarkan sisi belakang dari bangun ruang. Selanjutnya ada bagian titik sudut, yaitu titik pertemuan ruas garis atau rusuk. Bagian yang tajamnya ya. Lihat di setiap pojok pertemuan antar ruas garis terdapat titik sudut. Dapat kita hitung ada berapa titik sudut pada balok. Nah, kita akan menentukan jumlah rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang. Perhatikan ya pada contoh berikut ada bangun ruang kubus, yaitu kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kita akan menentukan dulu nama rusuknya. Nah, lihat. Rusuk yang pertama ada rusuk AB. Lalu, yang kedua ada rusuk BC. Yang ketiga ada rusuk CD. Dan yang keempat ada rusuk AD. Nah, itu adalah bagian rusuk dari sisi bawah kubus. Nah, selanjutnya ada rusuk EF di bagian sisi atas kubus ya. Lalu rusuk FG, rusuk GH, dan rusuk EH. Nah, sekarang kita lihat rusuk yang tegak lurus, yaitu ada rusuk AE, BF, CG, dan DH. Nah, sudah semua ya. Kita tentukan nama rusuknya pada bangun ruang kubus tersebut. Kita akan hitung jumlah rusuknya ada berapa.
Berdasarkan nama rusuknya, dapat kita hitung bahwa jumlah rusuk pada bangun ruang kubus adalah sebanyak 12 rusuk. Lihat, yang diberi tanda warna merah adalah bagian-bagian rusuk pada bangun kubus. Nah, sekarang kita akan tentukan nama sisi dari bangun ruang kubus. Lihat, sisi pertama yang diwarnai dengan warna biru ada sisi A, B, C, D. Nah, sisi kedua, yaitu yang berwarna oranye, adalah sisi E, F, G, H. Selanjutnya adalah sisi yang diberi warna abu-abu, yaitu A, B, E, F atau sisi depan kubus. Selanjutnya, sisi yang diberi warna ungu yaitu BC, GF atau sisi sebelah kanan kubus. Atau BCFG ya. Selanjutnya, sisi kelima adalah yang diberi warna kuning yaitu sisi CD, GH. Dan yang terakhir adalah sisi AD, EH. Sisi samping kiri kubus. Jadi jumlah sisinya pada kubus ada 6 sisi. Nah, kalian juga bisa coba di rumah ya untuk menghitung jumlah rusuk sisi pada benda yang berbentuk kubus yang ada di rumah. Contohnya box ya, kardus yang berbentuk kubus, box hadiah dan sebagainya. Selanjutnya kita akan menentukan nama titik sudut pada kubus yang ada pada gambar ya. Lihat, titik-titik yang diwarnai merah itu adalah sudut dari kubus. Ada titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi jumlah titik sudut pada bangun ruang kubus ada 8. Nah, ini adalah contoh-contoh bangun ruang serta contoh bendanya. Benda yang berbentuk kubus ada box dan ada dadu, ada rubik, ada kotak hadiah, kotak tisu, berangkas, dan sebagainya. Yang kedua ada contoh bangun ruang balok. Nah, ini adalah contoh-contoh benda yang berbentuk bangun ruang balok. Ada lemari, penghapus, kulkas, box kardus, buku, dan sebagainya ya. Nah, contoh bangun ruang yang lainnya ada prisma segi 5 karena tutup dan alasnya berbentuk segi 5. Lalu ada prisma segitiga. Prisma adalah bangun yang memiliki tutup dan alas, berbeda dengan limas yang hanya memiliki alas, sehingga bagian atasnya berbentuk kerucut atau tajam. Nah, kita lihat ya, mengapa prisma segitiga dinamai dengan nama tersebut? Karena tutup dan alasnya berbentuk segitiga, sedangkan prisma segi 5 memiliki tutup dan alas berbentuk segi 5. Nah, contoh benda yang berbentuk prisma segi 5 ada box,
Lalu ada paving block yang digunakan biasanya untuk di jalan. Dan benda yang berbentuk prisma segitiga yaitu tenda. Nah, ini ada bangun ruang yang lainnya lagi. Kita lihat ya. Bangun ruang yang pertama adalah limas segi 4. Nah, ini perbedaan limas dengan prisma ya. Limas hanya memiliki alas, tidak memiliki tutup. Bagian atasnya berbentuk kerucut atau tajam. Kita sebut limas segi 4 karena bagian alasnya adalah berbentuk segi 4. Benda atau bangunan yang berbentuk limas segi 4 kita lihat ya, piramida. Lalu ada bangun ruang bola. Tentu kita sudah tahu ya, benda apa yang berbentuk bola. Karena nama bangun ruang serta bendanya sama. Namanya yaitu bola. Selanjutnya ada contoh bangun ruang yang lainnya, kerucut dan tabung. Lalu dapat kalian lihat ya, contoh benda-benda yang berbentuk kerucut dan tabung. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami ya anak-anak solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.